Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali berjumpa bersama kami channel Berkebun 78. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan video-video yang kami sajikan. Semoga video yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Dan tentunya kami berharap Anda dapat mensubscribe channel Berkebun 78 untuk perkembangan channel ini ke depannya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya kita untuk membersihkan atau membuat piringan pada pohon sawit, membersihkan rumput-rumput liar, mungkin pohon-pohon kayu kecil yang ada pada pohon sawit, di sekitar pohon sawit kita. Nah, berapa besar pengaruhnya apabila pohon sawit ini kita bersihkan piringannya, kita buang pohon-pohon kayunya. Seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan sawit ini. Dan tentunya ini sangat penting kita bahas pada kesempatan kali ini, karena tentunya ini adalah akan berpengaruh terhadap produktivitas dari tanaman sawit kita. Nah, seperti apa teman-teman? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Jadi teman-teman, hadirnya gulma di perkebunan ini dapat menurunkan produksi. Karena apa? Gulma ini melakukan kompetisi dengan tanaman, khususnya tanaman kelapa sawit yang kita tanam. Gulma-gulma yang tumbuh liar di sekitar tanaman sawit ini dapat memperebutkan air tanah, cahaya matahari, unsur hara, udara, dan juga ruang tumbuh tentunya. Dampaknya ini akan mengakibatkan tanaman budidaya terganggu pertumbuhannya, sehingga dapat menurunkan hasil produksi. Selain itu, juga dapat meningkatkan biaya untuk pengendalian hama dan penyakit, menurunkan kualitas produksi pertanian, kemudian meningkatkan masalah dalam pengelolaan air, menurunkan efisiensi tenaga kerja, serta tentunya mengurangi nilai estetika, serta mengurangi tingkat efisiensi. Nah, agar lebih efektif dalam merawat kelapa sawit, ini perlu dibuatkan piringan di sekitar batang tanaman dengan diameter tertentu. Kenapa disebut piringan? Karena area ini berbentuk lingkaran, sehingga menyerupai piring. Di mana fungsinya adalah sebagai tempat menaburkan pupuk, khususnya pupuk Ajinomoto, sehingga dapat diserap oleh tanaman secara maksimal. Pada tanaman belum menghasilkan, area piringan ini harus selalu bersih dari gulma untuk mencegah terjadinya persaingan unsur hara dan nutrisi. Gulma yang sering mengganggu di area piringan ini ada gulma merambat, contohnya sembung rambat atau Micania micrantha, bahkan legume cover crops. Piringan juga menjadi tempat jatuhnya buah kelapa sawit. Untuk mendukung peranan tersebut, kondisi piringan harus dijaga kebersihannya, serta harus bebas dari gulma. Nah teman-teman, pemeliharaan piringan ini bisa dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia maupun menggunakan bahan-bahan kimia seperti herbisida. Kebanyakan pekerja membentuk area piringan ini secara manual terlebih dahulu dengan mencabuti gulma-gulma yang tumbuh di area tersebut. Barulah kemudian setelah pekerjaan tadi selesai, area piringan akan disemprot memakai herbisida secukupnya untuk menekan pertumbuhan gulma. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa luas area piringan yang diperlukan sesuai dengan umur tanaman kelapa sawit? Nah, di sini akan saya sampaikan, untuk tanaman berumur 2-6 bulan, maka jari-jari piringan 60 cm. Tanaman berumur 6 sampai dengan 12 bulan, jari-jari piringan 75 cm. Tanaman berumur 12 sampai 24 bulan, jari-jari piringan 100 cm. Tanaman berumur 24 sampai dengan 36 bulan, maka jari-jari piringan 100 sampai dengan 125 cm. Dan tanaman berumur lebih dari 24 bulan, maka jari-jari piringannya 200 cm. Selanjutnya, setelah piringan telah selesai,
setelah kita lakukan pembuatannya dengan benar, maka yang dilakukan selanjutnya adalah memberikan perawatan secara rutin. Tujuan dari pemeliharaan piringan supaya fungsi sebagai prasarana pemupukan dan panen dapat tercapai. Pada dasarnya, upaya yang perlu dilakukan untuk merawat piringan ialah memastikan piringan tersebut bebas dari gulma dan sampah. Area piringan yang tidak dirawat dengan baik juga akan meningkatkan kelembapan media tanam, sehingga berisiko besar menjadi sarang bibit penyakit dan jamur atau cendawan. Nah, dengan dilakukan pemeliharaan piringan secara rutin seperti ini, diharapkan tanaman sawit akan terbebas dari berbagai gangguan gulma yang tentunya akan semakin meningkatkan produktivitas dari tanaman sawit yang kita tanam. Nah teman-teman, telah kita saksikan tadi bagaimana pentingnya proses dalam pemeliharaan sawit ini, bagaimana kita membersihkan piringan atau membuang kayu-kayu kecil yang ada di sekitar piringan sawit kita. Seberapa besar manfaatnya tadi semoga telah kita bahas dan melengkapi mungkin keingintahuan dari kita semua. Dan tentunya kami harapkan akan semakin menambah wawasan bagi teman-teman semua. Demikian saja teman-teman, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam tandan berduri.